class. Good morning everyone. Good morning my kids. Today our topic is about keragaman sosial. Jadi masih topik yang minggu lalu tentang keragaman sosial. And then kita mau ngulangin sedikit tentang keragaman agama. Masih ingat good students? Tentang keragaman agama? Yes. Bagaimana sikap kita menghargai antara umat beragama bisa kita tunjukkan dengan cara saling membantu, bekerja sama tanpa membedakan agama, kemudian apalagi good student tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah, kemudian menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Jadi sikap saling menghargai antara umat beragama bisa kita tunjukkan dengan cara-cara ketiga cara tersebut, ya. Saling membantu, tidak mengganggu dan menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Oke, good students. Next, selanjutnya kita mau membahas tentang keragaman tingkat kesejahteraan. Nah, ini bagaimana pula Miss Meli tentang keragaman tingkat kesejahteraan? Oke, good student, sejahtera itu merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur, ya. Masyarakat yang sejahtera itu berarti masyarakat yang udah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, ya. Berarti ingat sekali lagi Miss jelaskan, masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, ya. Nah, good student, walaupun Indonesia itu kaya dan punya kekayaan alam yang melimpah, tapi tidak semua masyarakat Indonesia pada faktanya punya kehidupan yang sejahtera. Jadi ada yang prasejahtera namanya, ada yang sudah sejahtera dan ada yang masih prasejahtera, ya. Nah, Indonesia, good student, punya pulau yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang beda-beda. Nah, karena itu maka mata pencahariannya juga pasti berbeda tergantung dengan kondisi alamnya, ya. Nah, sudah masih ingat Miss pernah jelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di daerah dataran yang subur di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani, ya. Jadi tergantung di daerah masing-masing. Biasanya mata pencarian bergantung di daerah masing-masing. Oke. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah wisata biasanya bekerja di sektor misalnya jasa, bisa juga di bidang pariwisata, ya. Kemudian kalau masyarakat yang di perkotaan Miss biasanya non agraris, biasanya mereka bekerja di bidang berbagai jenis pekerjaan, ada yang kantor, bagian pemerintahan. Oleh karena itu tidak semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera, ya. Nah, walaupun kita kaya dengan pertanian luas, gak semua masyarakat Indonesia itu bisa mengelola lahan pertaniannya. Nah, banyak warga yang hanya mengelola lahan pertanian milik orang lain, sehingga disebut buruh tani. Ada juga di bidang perikanan. Nah, kita lihat gambarnya good students. Ini dia. Ada orang juga sebagai yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Dia punya kapal kecil sendiri, milik sendiri. Nah, tapi ada juga nelayan modern yang bekerja di kapal milik badan usaha perikanan, ya. Nah, lihat sudah menggunakan kapal yang besar. Berbeda tentunya dengan penghasilan dengan nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil milik sendiri. Itu jadi sudah dari segi mata pencaharian hasilnya itu juga sudah berbeda. Pastilah anak-anak Miss penghasilan nelayan modern itu lebih banyak dibandingkan dengan nelayan tradisional, ya, dengan menggunakan kapal kecil, ya. Oke, good students. Nah, kita mau lihat beberapa contoh sikap yang patut dilaksanakan oleh warga dengan keberagaman tingkat kesejahteraan sosial di suatu wilayah. Yang pertama, kita harus mengadakan bakti sosial. Nah, ini apa fungsinya, Miss? Fungsinya untuk membantu beban kebutuhan hidupnya, ya, hidup orang-orang yang prasejahtera tadi. Nah, bagaimana sikapnya, Miss? Membagikan barang-barang kebutuhan pokok sembako kepada keluarga prasejahtera. Kemudian menghargai dengan cara tidak merendahkan warga prasejahtera. Jadi kita harus hargain walaupun
kehidupan, seseorang itu tergolong di dalam warga prasejahtera. Oke, and then keberagaman tingkat pendidikan. Oke, keberhasilan sebuah usaha sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga. Jadi dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bekerja pasti terdapat keberagaman tingkat pendidikan. Ya, misalnya ada warga yang berpendidikan SMA, ada SMK, ada sarjana di suatu perusahaan. Ya, nah keberhasilan suatu usaha itu tergantung kepada tersedianya tenaga kerja. Jadi misalnya Miss jelaskan, di sebuah pabrik ada bagian yang bertugas misalnya menjalankan mesin, ada yang bertugas sebagai keuangannya, administrasinya, kemudian ada bagian distribusi, ya kan, ada bagian produksi. Nah, itu macam-macam, ya. Oleh karena itu, keberagaman tingkat pendidikan nggak boleh jadi penghalang karena punya hubungan masing-masing, punya talenta masing-masing yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang lain. Iya, ya. Jadi bagaimana sih Miss sikap kita yang harus kita laksanakan? Yaitu menghormati perbedaan. Nah, tanamkan dalam diri, oh kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan itu manajer juga butuh akuntan, manajer butuh yang memasarkan, manajer butuh yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, ya kan, butuh juga administrasi. Jadi macam-macam. Oleh karena itu, anak-anak Miss, penting bagi kita untuk tidak mempersalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan di tempat tinggal kita, ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghormati, kemudian membangun persatuan secara damai walaupun terdapat perbedaan di masyarakat. Jadi good students, topik kita tentang keberagaman tingkat pendidikan dan kemudian keberagaman tingkat kesejahteraan, kemudian keberagaman agama. Okay, I think enough for today. Thank you so much. Thanks a million. Bye everyone.